Sebelum negeri ini diserang boba dan minuman ala kekinian, Nusantara punya sajian favorit yang menyegarkan sekaligus menyehatkan, cincau. Biasa kita temukan dalam dua jenis, cincau hitam dan hijau. Semua es cincau tersebut punya ciri khas masing-masing. Potongan besar cincau hijau biasanya disajikan dengan es serut dan santan dan juga gula merah. Sementara itu cincau hitam bisa kita temukan di berbagai es campur dengan bentuk mirip jelly dan potongan dadu. Tetapi tahukah Anda bahwa butuh perjalanan panjang sebelum cincau tersaji di gelas penikmatnya? Merupakan tumbuhan asli Asia Tenggara, penyebutan cincau berasal dari dialek Hokkien Tionghoa yang merujuk pada tanaman cincau hitam. Pemanfaatan tanaman cincau di Nusantara sendiri justru berawal sebagai tanaman obat. Salah satu kawasan yang dikenal sebagai penghasil cincau hitam adalah Desa Situ Daun yang berada di Kecamatan Tenjolaya, Bogor. Pasalnya, permintaan biasanya meningkat sampai 5 kali lipat di bulan puasa. Cuman kalau misalkan mau tumbuh lagi, ya paling diarit gitu kan ngambilnya. Nggak dipapas dari tanah, ya lebih cepat lah. Itu kan ngambilnya tumbuh dari ibaratnya kalau misalkan yang lain tuh sirung gitu kan. Kalau dari sini ngomongnya sirung gitu. Daun yang dipetik harus dalam kondisi umur yang pas karena berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Salah satu keunikan tanaman cincau hitam, semakin dia tua, semakin bagus pula aci atau jeli cincau yang dihasilkan nantinya. Acinya jadi berkurang, jadi soalnya kan belum cukup umur. Kalau udah tua banget kan antaranya keras, cepat gitu. Masaknya itu jadi cepat padat gitu kan itu mah. Setelah dipanen, tanaman cincau akan dijemur terlebih dahulu selama 2 hari sampai kering. Jika musim hujan, waktu menjemur bisa sampai 4 hari lamanya. Tanaman cincau juga harus sering dikontrol dan dibolak-balik posisinya agar bisa kering merata. Meski begitu, petani tak perlu repot-repot memilih antara daun atau batang, karena selain akar, seluruh bagiannya bisa digunakan. Kita ambil satu-satu nih. Kalau udah bisa dipatahin, berarti udah kering. Kalau masih lentur, berarti belum kering. Manual kalau di sini, nggak pakai mesin gitu kan. Pokoknya pakai golok, pakai kayu, udah dicacah-cacah gitu aja. Selain mengandalkan cincau hitam produksi Bogor, para produsen cincau juga biasa mencampurnya dengan cincau daerah lain seperti Pacitan. Bahkan cincau hitam dari Pacitan terkenal dengan kualitas super dan bisa menghasilkan aci lebih banyak. Kalau cincau Bogor acinya kurang bagus. Kalau dari Jawa ya dari Pacitan itu kan bagus itu acinya gitu. Per kilo itu kadang-kadang menghasilkan 3 kaleng gitu. Kalau yang super gitu daunnya doang gitu. Kadang-kadang pucuk gitu. Batang itu lebih murah gitu. Untuk mengolahnya, daun cincau gabungan super dan biasa direbus bersamaan. Dalam 1 kali proses, Sakoy menggunakan 10 kg cincau Jawa dan 25 kg cincau Bogor. Gabungan kedua jenis cincau tersebut nantinya menghasilkan aci yang pas. Dari segi harga pun tak begitu mahal karena tidak menggunakan cincau super secara keseluruhan. Kalau udah membusah gitu, udah kelihatan kuning gitu, itunya airnya, baru dilihat, dicek gitu, bagus apa enggaknya gitu di situ. Baru gitu, kalau bagus ya langsung disaring gitu, kental aja gitu. Setelah perebusan pertama, maka tahapan selanjutnya dilakukan penyaringan. Satu persatu hasil rebusan dipindahkan ke tempat lain dan dipisahkan antara aci dengan daun serta batang cincau. Di sini, api tak pernah berhenti untuk menggodok cincau. Selang setengah jam, hasil rebusan cincau dipindahkan ke dalam drum besar dan direbus kembali selama setengah jam.
Itu kan pemasakan kedua itu. Tinggal nunggu mendidih aja itu airnya gitu, acinya. Baru dituangin sagu gitu. Sebelum dimasukkan ke dalam rebusan cincau, tepung sagu harus dicairkan terlebih dahulu agar tidak menggumpal. Agar tercampur dengan sempurna, ketika memasukkan cairan tepung sagu, mesin berputar dengan cepat dan terus-menerus. Baru setengah jam kemudian, mesin dimatikan dan cincau pun siap dicetak ke dalam kotak kaleng atau blek. Dalam sehari, Sakoi bisa menghabiskan 3 kuintal alias 300 kg tanaman daun cincau hitam. Ia menjual hasil cincaunya ke pasar-pasar besar di Kota Bogor. Tetapi, usaha ini punya resiko yang besar. Satu adonan yang kurang pas akan berefek pada semua cincau yang direbus di tempat yang sama. Kalau satu gentong gagal, satu black, udah semuanya gagal. Acinya kurang, gitu. Kelebihan air ya kan. Atau lomber aja gitu, nggak keras hasilnya gitu. Menurut Sakoi, meski proses pembuatan cincau hitam sulit, namun cincau hitam memiliki ketahanan yang cukup lama. Cincau hitam bisa awet hingga 7 hari jika disimpan di kulkas. Namun, alangkah lebih baik segera mengkonsumsi cincau hitam sampai habis karena kondisinya masih bagus dan segar. Tapi ternyata, mengkonsumsi es cincau tak hanya sekedar menyegarkan tenggorokan saja. Berkat kandungan antioksidannya, cincau bermanfaat untuk melindungi sel di pankreas, yaitu sel yang memproduksi insulin. Senyawa yang bisa mengontrol gula darah dan mengurangi resiko diabetes tipe 2. Selain itu, kandungan serat yang banyak dalam cincau juga sangat bermanfaat bagi pencernaan. Jadi bahan pembentuk feses, jadi mencegah terjadinya konstipasi atau sembelit. Jadi bagus tuh untuk saluran cerna. Lalu yang kedua, fungsi dia ke jantung itu yang banyak yang tidak tahu itu bagus sekali. Karena kenapa? Kandungan vitamin dan mineralnya. Mineralnya cukup tinggi, terutama di kalium. Itu bagus sekali untuk fungsi jantung, pompa jantung ya. Lalu kandungan antioksidan, pasti antioksidan free radikal bebas ya, anti radikal bebas itu bagus untuk jantung. Meski cincau bagus untuk kesehatan pencernaan, namun cara mengkonsumsi harus diperhatikan. Menurut Dr. Cut, penderita MAH atau GERD tidak dianjurkan mengkonsumsi cincau dalam keadaan perut kosong. Namun jika hanya mengkonsumsi cincau murni tanpa tambahan bahan apapun, itu boleh-boleh saja. Karena cincau itu mengandung serat larut air, jadi dia pasti bagus sekali untuk lambung. Biasanya sakit MAH atau GERD yang kambuh itu pasti pengolahannya, tambahannya. Jadi yang kita makan bukan murni cincaunya. Berarti yang dikonsumsi itu mungkin dalam keadaan perut kosong, ditambah ada tambahan susu-susu dan lain sebagainya. Jadi meningkatkan asam lambung. Dalam membeli cincau hitam, Dr. Cut memberikan rahasia tips memilih cincau hitam yang segar dan dalam kondisi baik. Cincau hitam yang baik justru bukan yang kokoh dan bisa dipotong dengan sempurna. Cincau hitam umumnya memiliki tekstur sedikit goyah dan lembek.